pemirsa, selamat jumpa bersama saya Dr. Fonda Silvania dalam acara Tanya COVID. Sebuah program kegiatan yang akan memperbincangkan terkait informasi tentang COVID dan kesehatan. Melalui program ini, kami akan mengupas dan menghadirkan berbagai narasumber untuk memperbincangkan hal-hal tentang kesehatan dan beragam aktivitas serta informasi terkini tentang COVID-19 di Kota Bitung. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait COVID dan kematian ibu dan bayi. Seperti kita ketahui, hingga saat ini seluruh dunia sedang berupaya keras untuk menghasilkan vaksin yang aman bagi seluruh masyarakat. Nah, sebelum dihasilkan vaksin yang dianggap aman, maka kewajiban kita tetap menjaga siaga 5M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, meningkatkan imun tubuh dengan berolahraga, dan makan makanan yang bergizi, kemudian memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, terkait dengan episode kali ini, kita akan berbincang dengan sosok wanita tangguh yang terus berjuang dalam menolong para ibu dan bayi. Siapa dia? Kita akan sapa narasumber kita setelah pariwara yang satu ini. YouTube channel. Journalists who are watching it can ask Negara yang memiliki perekonomian baik, teknologi modern, dan akses perawatan kesehatan yang mudah, peluang kematian ibu relatif rendah. Sebagian besar wanita di Amerika, Inggris, Kanada, dan negara maju lainnya, mayoritas mengalami kehamilan dan kelahiran yang sehat. Namun, masih tetap ada resiko kecil kematian ibu yang mungkin terjadi. Di seluruh dunia, lebih dari 300.000 wanita meninggal setiap tahun karena masalah yang muncul selama kehamilan dan persalinan. Sebagian besar angka kematian ibu tersebut berasal dari negara yang miskin dan berkembang. Khusus di Indonesia pada tahun 2015, angka kematian ibu mencapai 305 jiwa per 100.000 kelahiran. Angka ini tergolong besar jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Malaysia misalnya memiliki angka kematian ibu yang jauh lebih rendah, yakni 24 jiwa dari 100.000 kelahiran. Nah, di episode Tanya COVID kali ini, kita akan membahas mengenai kematian ibu dan anak. Apa penyebabnya, seperti faktor apa saja yang mempengaruhi kematian ibu dan anak. Pemirsa, kali ini saya tidak sendiri. Saya dan pemirsa akan ditemani oleh Ibu Bidan cantik yang sudah hadir saat ini, Ibu Clara Monika. Halo Ibu, apa kabar? Sekarang saya sebagai pegawai negeri sipil di Kota Bitung dan bertugas di Puskesmas Bitung Barat. Dan selain itu juga saya memiliki klinik bersalin pribadi atau bidan praktek swasta. Ya. Nah, berbicara tentang kematian ibu dan anak nih, Bidan Clara. Kira-kira faktor apa aja sih yang menjadi penyebabnya? Ya. Faktor untuk terjadi kematian ibu dan anak di Kota Bitung ini yang paling banyak adalah faktor risiko yang terjadi, yaitu usia yang terlalu muda atau usia yang terlalu tua. Usia di bawah 20 tahun sudah hamil, dan ada juga hamil di luar pernikahan. Kemudian usia yang terlalu tua mungkin 35 tahun ke atas. Jadi dia dari kesehatan reproduksinya itu sudah dikatakan oleh dokter ahli kandungan atau para ilmuwan bahwa dia tidak bisa lagi untuk melahirkan. Nah, itu adalah salah satu penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan kematian ibu. Dan ada faktor juga faktor ekonomi. Iya, betul. Ya. Faktor ekonomi, dia tidak bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi karena ekonominya tidak bisa mencapai asupan gizi kepada ibu hamil tersebut.
Artinya dia selama kehamilan tidak bisa mendapat suplai makanan yang bergizi khususnya untuk ibu dan bayinya. Jadi itu. Oke. Jadi di atas 35 tahun sudah beresiko ya, atau yang disebut high risk pregnancy ya. Iya, iya Kehamilan dokter. beresiko tinggi. Iya. Iya, dan juga faktor ekonomi mengenai makanan-makanan bergizi dan kecukupan, membahas tentang kecukupan gizi ibu hamil ya. Oke. Nah, kalau misalnya di Bitung sendiri, kira-kira bagaimana angka kematian ibu dan anak ini, apalagi di masa pandemi sekarang ini, Ibu Bidan? Ya, memang di Kota Bitung untuk saat pandemi ini kami mengalami ada kematian ibu. Peningkatan ya? Ya, disebabkan karena di rumah sakit ada yang menutup layanan kebidanan, sehingga saat ada ibu hamil yang harus melahirkan di rumah sakit, mereka menolak untuk segera melahirkan di Manado, di rumah sakit di Manado. Jadi setelah sampai keluarga ini mengetahui bahwa akan dirujuk, mereka tidak mau ke rumah sakit Manado. Jadi mereka kembali lagi di puskesmas. Jadi waktu yang sudah terlalu lama ini mungkin keterlambatan untuk menolong. Jadi ada 3T, terlambat menangani, mengambil keputusan dan merujuk. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan kematian ibu. Oke, jadi bisa dikatakan sangat berdampak ya pandemi ini dengan kematian ibu dan anak. Iya. Tapi kalau dari cerita Ibu Bidan berarti dampaknya lebih ke arah stigma keluarga tentang penanganan mengenai COVID dan lain-lain di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya yang membuat keluarga ibu yang hamil ini merasa ragu untuk menerima tindakan atau dirujuk mungkin ya? Iya. Oke, jadi pemirsa di rumah, ini jadi salah satu faktor meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Jadi bukan karena terkena COVID itu sendiri ya, Bu, melainkan karena stigma negatif yang sudah terlanjur mendarah daging. Iya, menjadi takut sehingga menyebabkan keterlambatan tadi ya penanganan. Oke, nah kita kan tadi sudah berbincang tentang faktor-faktor penyebabnya. Nah sekarang bagaimana sih kira-kira dari Ibu Bidan sendiri cara menekan angka kematian tersebut? Bagi saya yang memiliki kompetensi untuk menolong persalinan dan menangani ibu-ibu yang hamil, untuk menekan ini ibu-ibu yang meninggal karena hamil, jadi perlunya adanya kegiatan sweeping. Sweeping itu kalau di program kita harus mengetahui ibu-ibu hamil yang belum memeriksakan kehamilannya di rumah masing-masing. Jadi kita harus mengunjungi langsung ke rumah masyarakat atau rumah-rumah yang memiliki ada ibu hamil di masyarakat sana.
pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Fonda Silvania dalam acara Tanya COVID. Nah, kita kembali lagi dengan perbincangan seru sama Ibu Bidan Clara saat ini. Berbicara mengenai pengalaman nih Ibu Bidan, kira-kira seperti apa sih pengalaman Ibu Bidan yang berbeda dari masa sebelum pandemi maupun sekarang pada saat pandemi? Maksudnya pengalaman dalam menangani pasien ibu hamil misalnya di puskesmas atau di klinik, apa perbedaannya? Perbedaannya dokter sangat banyak. Iya. Artinya kenapa saya bilang sangat banyak karena pelayanan biasanya kami bidan-bidan itu di puskesmas dalam melayani itu ada juga yang darurat. Ada Iya, yang betul. bisa kita menunggu ibu akan melahirkan. Nah, kalau yang darurat ini ada ibu hamil itu yang belum di rapid test COVID. Oke. Jadi kita karena sudah pembukaan lengkap akan melahirkan, kita sudah menggunakan APD saja lengkap. Ya. Sudah diantisipasi ya? Iya, menggunakan APD yang lengkap. Setelah lahir bayinya, karena prosesnya kita harus menolong dulu kan. Iya, Ya. betul. Kemudian dilakukan rapid, ternyata ibunya reaktif. Ya. Aduh, bagaimana itu kira-kira? Jadi seketika saat itu dinyatakan rapid reaktif, kita sebagai manusia ya takut. Ya, Takut, cemas, langsung ya ada stres sedikit dalam menolong. Tetapi kita hanya mengajak kepada teman-teman, itu adalah tugas kita. Kita hanya berdoa saja supaya saat kita menolong sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan artinya kepercayaan kita ya kepada Tuhan. Jadi kita hanya pasrah saja, yang penting kita sudah menggunakan alat pelindung yang lengkap. Oke. Kemudian yang tidak darurat ini kita memberikan pelayanan, jadi mengawasi mereka, mengobservasi mulai dari mungkin bisa ada 5 jam, 6 jam baru melahirkan. Tapi kita sudah melakukan rapid test kepada ibu hamil yang akan melahirkan. Nah, setelah proses yang terjadi ini, kadang-kadang waktu yang agak panjang ini kita menggunakan kan APD. Jadi kemampuan fisik kita ini memang agak kadang lemah karena di saat kita menggunakan APD kita kan rasa haus, lapar. Jadi itu membutuhkan pengorbanan dan menunggu ibu akan melahirkan ini yang membuat kita merasa di saat pandemi ini, saat kita melakukan menolong persalinan, biasa kita rasa ragu dan kita sebagai manusia kadang takut dan merasa kapan ini keadaan pandemi ini COVID-19 ini akan berakhir, karena bertentangan dengan pelayanan kita, karena maunya kita itu jaga jarak, tapi kalau ibu melahirkan kita tidak bisa jaga jarak. Iya, Karena betul. kita harus pegang belai dan memberikan asuhan kepada ibu melahirkan, sehingga proses melahirkan yang normal itu yang ditentukan itu bisa berlangsung dengan baik. Oke, jadi perbedaannya sangat signifikan ya, Ya. baik fisik maupun mental. Ada rasa takut, rasa ragu pada saat menolong ibu bersalin misalnya. Begitu juga dengan penggunaan APD yang menguras tenaga ya pastinya. Dan apalagi untuk ibu hamil ini yang dikatakan Ibu Bidan tadi namanya observasi kehamilan itu tidak bisa dipastikan berapa waktunya ya. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam tergantung kondisi ibu pada saat itu. Dan jadi penolong persalinannya ini hanya menunggu saja dengan sabar sambil menahan lapar, haus. Ya. Sambil basah pakaian kan menggunakan hazmat. Luar biasa pengorbanan para tenaga medis kita khususnya bidan ya pada saat ini. Nah, kira-kira dari Ibu Bidan Clara sendiri ini,
ada pernah mengalami enggak dalam praktek selama pandemi ini pengalaman pribadi mengenai saat ibu sudah menolong ternyata pasiennya setelah di rapid test ternyata reaktif? Atau di puskesmas misalnya yang mengalami sudah ditolong tapi ternyata pasiennya reaktif? Iya, pengalaman pada bulan Maret itu dokter, bulan Oke. Maret April kalau nggak salah ingat, saat datang sudah pembukaan lengkap, kita menolong. Saat menolong, baru kan bayinya kan akan lahir, jadi kita nggak bisa lagi mau terburu mesti rapid dulu, karena terutama kami sudah menjadi apa ya, darah daging. Sudah mendarah daging. Iya, pas ibu datang mau melahirkan kita selamatkan ibu dan bayinya. Jadi kami tidak pikir lagi ini COVID. Jadi tidak pikir lagi ini ada saat COVID, ada pandemi. Ya, tapi kami karena sudah terfokus dengan pelayanan kami tertuju saja untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Pas selesai melahirkan, diperiksa rapidnya reaktif. Sampai juga ada keluarga yang reaktif, suami juga yang menjaga reaktif, jadi itu. Kira-kira waktu itu bagaimana menyikapi dan menenangkan tim yang melayani pada saat itu? Pengalaman yang lalu, karena memang ada teman-teman saya juga memang agak gugup, takut, gelisah. Setelah selesai menolong itu, karena saya juga sebagai bidan koordinator, saya harus memberikan penguatan kepada teman-teman supaya jangan kita melihat keadaan pandemi ini, tapi marilah kita melihat bersama-sama pelayanan kita. Jadi kita sudah langsung panggil ke teman-teman untuk berdoa, hanya berdoa saja. Kemudian menyelamatkan diri kita, menjaga kesehatan kita itu menggunakan APD dan langsung melepaskan dan ganti pakaian. Oke, luar biasa Pak. Dan kalau dengar cerita Ibu Bidan Clara ini, kejadiannya pada saat bulan Maret itu masih di awal-awalnya kita diumumkan pandemi COVID ya. Luar biasa. Nah pemirsa, saat ini kita akan berbincang mengenai tips seputar kehamilan di usia rentan, yakni di atas 35 tahun. Nah kalau misalnya Ibu Clara, bila terdapat teman-teman kita pemirsa semua di rumah yang nonton ini, yang hamil di atas 35 tahun, kira-kira ada tips-tips apa saja yang kira-kira perlu didengarkan oleh pemirsa di rumah dari Ibu Bidan Clara? Iya, kalau di pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak saat hamil itu Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil itu minimal 4 kali kunjungan. Iya. Tapi saya memberikan tips kepada ibu-ibu yang termasuk risiko tinggi ini 40-35 tahun ke atas, jangan hanya memeriksa kehamilannya 4 kali. Jadi dia harusnya lebih dari 4 kali ada di bidan, di vaskes, puskesmas, kemudian juga harus konsultasi ke dokter ahli kandungan. Sehingga ada juga pengalaman ibu-ibu hamil yang risiko tinggi ini, mereka hamil ada yang plasenta retak rendah. Kami juga tidak dapat mendeteksi lewat pegang tangan dengan lepot maksudnya, fisik, ya pemeriksaan. Tapi dengan dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh dokter ahli kandungan, bisa dipastikan bahwa ibu ini mungkin ada risiko selain umur, tapi ada faktor risiko selama kehamilan yang akan terjadi. Komplikasi nanti saat melahirkan karena plasenta letak rendah atau ada kelainan-kelainan pada bayinya. Jadi itu. Kemudian dia harus memeriksa kehamilannya lebih dari 4 kali dan harus mendekatkan diri di vaskes kesehatan. Jadi contoh mungkin ada yang di daerah lautan, Lembek sana, dia harus dekatkan diri di vaskes yang terdekat rumah sakit yang bisa menangani kegawat daruratan. Melakukan antisipasi begitu ya maksudnya Bu Bidan. Oke, itu tadi tips-tips dari Ibu Bidan Clara untuk pemirsa di rumah yang sedang hamil nih, atau mungkin bapak-bapak di rumah yang istrinya lagi hamil. Nah,
Ada beberapa tips juga, seperti tadi yang sudah dibahas. Yang pertama, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Bidan Clara mengenai periksa kehamilan secara rutin. Idealnya itu pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kehamilan, tapi justru sebaiknya dilakukan sebelum merencanakan kehamilan ya Bu Bidan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan penyakit bawaan ibu yang mungkin dapat membahayakan janinnya ke depan saat mengalami kehamilan. Misalnya ada ibu yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, maka wajib mengendalikan kadar gula darah supaya nantinya tidak menghambat kehamilan. Begitu juga misalnya bagi ibu-ibu yang memiliki berat badan berlebih. Dianjurkan untuk segera menurunkan berat badan guna menurunkan resiko komplikasi. Dan ada banyak juga hal-hal yang bisa menjadi penyulit-penyulit pada masa kehamilan ya Bu Bidan. Jadi kontrol kehamilan rutin ini amat sangat disarankan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya ya, sudah tersedia banyak sekali. Nah, yang kedua, jaga pola makan. Saya rasa tidak ada makanan khusus yang harus dikonsumsi ibu hamil untuk menjaga kehamilannya tetap sehat ya Bu Bidan. Yang terpenting pastikan makanan yang kita konsumsi mengandung zat gizi yang lengkap, terutama makanan yang menjadi sumber protein dan berserat tinggi. Sebisa mungkin jangan asal menuruti ngidam makanan yang umum terjadi saat hamil. Terlebih jika makanan yang kita inginkan mengandung gula dan lemak tinggi seperti susu hamil, es krim, atau coklat. Daripada mengikuti ngidam ini dan bikin tubuh menjadi tidak sehat, minum susu hamil atau makan makanan manis justru dapat meningkatkan resiko prediabetes atau bahkan diabetes pada ibu hamil. Sama halnya dengan makanan tinggi lemak yang bisa membuat berat badan kita naik drastis. Jadi bukan masalah makan bergizi itu artinya gizi yang cukup ya Bu Bidan, bukan bergizi dan berlebihan. Nah yang ketiga, istirahat yang cukup. Banyak orang yang bilang bahwa bed rest atau istirahat total saat hamil itu penting supaya ibu tidak kecapean. Padahal anggapan ini bisa juga salah pemirsa. Perlu ditekankan bahwa ibu hamil adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Itulah sebabnya ibu hamil tidak dianjurkan untuk bed rest tanpa alasan medis tertentu. Alasan medis tertentu ini maksudnya riwayat kehamilan yang buruk misalnya, riwayat keguguran atau penyakit-penyakit medis lainnya yang menyarankan memang ibu hamil ini harus melakukan istirahat total atau bed rest. Jadi kalau misalnya ibu hamil yang tanpa keluhan medis lainnya, sebaiknya beraktivitas fisik saja seperti biasa. Berapapun usia ibu hamil, entah itu di bawah atau di atas 35 tahun, tetap dianjurkan untuk beraktivitas normal seperti biasa. Justru kalau tidak beraktivitas, tubuh ibu hamil jadi mudah lemas dan memicu berbagai penyakit yang dapat membahayakan kehamilannya. Ibu hamil yang malas gerak justru akan rentan terkena obesitas dan darah tinggi. Dan yang terpenting, pastikan kita mendapat istirahat yang cukup supaya tubuh tetap sehat. Yang keempat, minum suplemen asam folat. Selain mengatur pola makan, ibu hamil juga dianjurkan untuk minum suplemen asam folat. Asam folat ini adalah salah satu nutrisi penting yang dapat membantu pertumbuhan janin dan melindungi dari resiko cacat lahir pada bayi. Terlebih bagi ibu yang memutuskan untuk hamil di usia lebih dari 35 tahun. Asam folat dosis rendah atau tidak akan cukup untuk melindungi tubuh ibu dan bayi selama kehamilan. Dan ini akan menjadikan salah satu alasan meningkatnya komplikasi kehamilan dibanding ibu hamil yang usianya lebih muda. Dan yang kelima adalah olahraga rutin. Ibu hamil boleh saja melakukan olahraga secara rutin, justru sangat dianjurkan. Akan tetapi, perhatikan lagi jenis olahraganya ya ibu-ibu di rumah. Kalau ibu sudah terbiasa rutin olahraga sejak sebelum hamil, ibu-ibu boleh meneruskan olahraga tersebut, apapun itu olahraganya. Namun, kalau ibu-ibu yang belum terbiasa olahraga sebelum hamil, pilihlah jenis olahraga yang intensitasnya ringan, yang lebih aman untuk ibu hamil. Nah, sekarang ini sudah banyak pilihan olahraga untuk ibu hamil, mulai dari yoga, bahkan pilates. Tentunya hindari olahraga angkat beban, treadmill, atau olahraga berat lainnya yang berisiko untuk kehamilan. Usahakan untuk olahraga setidaknya 2 kali seminggu,
masing-masing selama 30 menit. Bila dirasa berat, ibu-ibu boleh juga membaginya menjadi 4 kali seminggu, masing-masing 15 menit olahraga supaya lebih ringan. Jadi untuk olahraga ini bisa berfungsi sebagai peregangan, supaya kan ibu hamil biasanya merasa tegang, bagian punggungnya terasa nyeri, apalagi dalam kehamilan yang besar. Ya. Jadi dibutuhkan peregangan atau aktivitas fisik supaya tubuh merasa lebih nyaman dan juga terproduksinya hormon-hormon bahagia sehingga pada masa kehamilan ibu hamilnya dalam keadaan tidak memicu stres, dalam keadaan rileks, bahagia dan juga sehingga kesehatan mental ibu berdampak pada kesehatan bayi dalam perutnya. Pemirsa, demikianlah bincang kita bersama Bidan Clara dalam Tanya Covid episode kali ini. Perbincangan yang sangat seru dan bermanfaat mengenai perbedaan penanganan ibu hamil pada saat pandemi maupun sebelum pandemi. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan tidak bosan kami tetap mengingatkan untuk kita tetap siaga 5M dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Demikian Tanya Covid kali ini. Terima kasih banyak Ibu Bidan Clara atas sharingnya saat ini. Saya Dr. Fonda Silvania, tetap ikuti Tanya Covid selanjutnya. Sampai jumpa, lawan Covid, kita pasti menang.